Ya, ini nih. Jangan lupa kalau masuk kantor, tadi absen dulu sama payroll nih. Payroll dipencet dulu, penting karena nih kalau kita nggak absen nanti payrollnya nggak jalan. Oh iya. Ya dong, karena kalau nggak gajian, nggak payroll, artinya nanti definisi kita belum mapan. Karena nggak punya uang di bulanan. Emangnya kalau nggak punya uang emangnya? Nggak punya gaji tetap. Terus kalau nggak punya gaji Kan tetap? kalau kita punya, kan mesti gitu tuh kalau kita ke orang tua, kita mau ngelamar anak orang misal gitu. Pak, anaknya saya nikahin ya, saya ingin serius sama anak bapak. Kan pertanyaannya biasanya di Indonesia gini nih, Tat. Adik atau mas sudah punya penghasilan tetap? Atau pekerjaan lah. Atau pekerjaan tetap, atau penghasilan tetap. Yang dimana anaknya, dia akan menyerahkan bahwa anaknya aman nih sama kamu gitu loh. Dan aman, dalam tanda kutip aman dulu ya. Kan bisa gitu. Kalau pekerjaan kan banyak, yang penting kan bekerja. Nah itu dia, karena kan emang itu perbedaan pendapat sih Tat. Karena kan kalau yang pendapatnya yang sekarang yang banyak beredar di para orang tua atau para keluarga, bahkan mungkin bapak ibu kita, itu ya penghasilannya yang paling aman ya penghasilan tetap dan pekerjaan tetap. Mau bekerja di pemerintahan, mau di swasta, artinya dia harus tetap di situ. Bukannya tetap berpenghasilan. Itu beda kasus. Kalau itu pengusaha. Kalau itu pengusaha. Ya emang kenapa kalau jadi pengusaha terus nikah? Nah, nggak secure. Karena nggak aman. Ngerasain ya? Ngerasain. Karena kan kalau pengusaha nggak aman, kan beda. Dengan zaman dulu kan kita nggak tahu, Tat. Kalau zaman sekarang mungkin banyak inputan-inputan, banyak podcast-podcast, banyak materi-materi di YouTube ya, di mana-mana. Untuk memang penghasilan yang tidak tetap. Tapi banyak loh para orang tua yang masih menginginkan pekerjaan penghasilan tetap. Jadi jelas kerjanya. Apalagi yang baru merintis. Kan baru merintis masih belum tetap. Baru tetap berpenghasilan. Berarti kalau kayak gitu, orang-orang kayak gitu nggak boleh nikah? Mana? Ya ada juga yang nikah. Cuman mungkin kesempatannya kan nggak sebanyak yang punya pekerjaan tetap. Misal dia bekerja sebagai PNS mungkin. PNS sudah diangkat. Udah pasti gampang tuh nikahnya tuh kalau udah jadi PNS. SPN. Gitu. Sekarang ganti ya? Nggak, PNS ya PNS. Iya itu. Jadi udah tetap, udah lebih mudah lah kalau nikah. Apalagi kayak rintisan, kalau usaha yang masih rintisan, masih kecil, yang pendapatannya misal di bulan ini tuh 300.000, bulan depan 300 lagi. Iya. Bulan depan 100.000, bulan depannya lagi 10 juta. Iya. Bulan depannya lagi 100 juta, bulan depannya lagi 500.000. Mau nggak hidup yang kayak gitu? Nah pikir kita terbiasa dengan hidup seperti itu gitu. Dan alhamdulillah mungkin carilah calon istri yang bisa support dengan tetap berpenghasilan itu gitu. Karena beda loh Tat mentalnya ketika mendapatkan 100 juta terus bulan depan tiba-tiba menjadi 500.000. Oh ya beda. Itu mentalnya harus dilatih, kalau nggak dilatih bisa drop tuh. Mentalnya drop. Kan beda kalau yang penghasilan tetap ya, yang disebut dengan mapan dalam tanda kutip di Indonesia, yang 2,5 juta terus atau 5 juta terus sampai 10 tahun kayak gitu. Itu kan tetap, itu penghasilan tetap. Tapi sementara penghasilan tetap itu definisi mapan di negara Konoha. Ya akhirnya kalau persepsinya seperti itu ya kasihan sama anak-anak yang pada akhirnya mau terlepas dari persoalan besar tentang. Iya kasihan kita. Ya. Enggak kita ya, maksudnya. Ya anak muda lah, muda yang ingin terlepas dari persoalan lebih besar daripada sekedar uang. Ya itu kan dosa perzinahan. Tuh. Padahal zina itu termasuk kategori 3 dosa besar. Iya maksudnya tapi bukan nggak zina, nikahnya sama anak yang mapan. Yang punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Iya nikah tetap boleh. Ya akhirnya kan maksudnya menghalangi banyak hal lah. Misalnya nih, ya ada orang yang akhirnya nikahnya jadi lama sekali karena persoalan harus dapat yang sesuai, gitu, mapan yang dulu. Seperti itu. Ya nggak apa-apa, masalah umur sih nggak terlalu penting buat persoalan pernikahan karena ya memang pernikahan itu harus dilakukan secara benar-benar sadar, secara prinsipal, secara matang itu harus dipersiapkan memang. Tapi kan
Kalau semua hal sudah sempurna, sudah baik, nanti kita itu jadi jarang sekali bisa melihat keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kehidupan kecil rumah tangga itu. Kita jadi jarang melihat, oh ternyata kita dulu tuh susah loh buat hidup, makan sehari-hari susah, sekarang ada perubahan, hidupnya ada lebih baik, kehidupannya ditolong oleh Allah. Tapi pertanyaan kan lebih ke, kalaupun itu sudah punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap dalam definisi mapan, sebenarnya tetap masih struggle juga. Sebuah rumah tangga yang disebut mapan pasti punya masalah ekonomi dan di dalamnya pasti ada aja gitu loh. Yang tadi Antum sebutkan, struggle di saat kita tidak punya hal itu. Mapannya kan ini definisi yang beda aja gitu. Iya. Ya mapan, makanya tadi definisi mapan ini kan harus di-clearkan. Dan memang secara masing-masing orang boleh menetapkan standar mapan buat diri mereka, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau di Islam ada ini nggak? Takaran disebut mapan menikah? Nggak ada. Rasulullah SAW sendiri ketika menikah miskin. Berapa? Maksudnya ada angka yang tertentu yang... Nggak ada. Tapi Nabi mengatakan dirinya nggak punya uang waktu diajak nikah. Di Sirah Nabawiyah. Nabi mengatakan ketika diutusnya perantaranya Ibunda Khadijah untuk menyampaikan niatnya Ibunda Khadijah, Nabi mengatakan saya tidak punya uang. Waktu diajak nikah. Tapi kan itu Rasulullah. Nah, waktu itu kan belum jadi Nabi. Tapi kan itu Nabi. Belum jadi Nabi. Belum jadi Nabi ya itu? Belum. Karena reputasi. Beliau punya hal-hal lain yang kalau itu ditakar dengan value, dengan nilai, itu tinggi. Kejujuran, integritas, tanggung jawab. Nah sama, tadi makanya definisi mapan itu apa? Mapan secara fisik, secara material, atau kemudian secara value-value tadi. Misalkan ternyata ada kan orang yang belum mapan, nggak usah jauh-jauh deh, Antum deh. Belum mapan waktu itu, tapi secara integritas mungkin punya, secara value, tanggung jawab. Itu kan yang harus, itu yang kemudian diterima. Dan itu bernilai loh. Itu punya nilai loh. Dan faktanya ada. Iya kan? Diambil karena itu. Dinikahkan, ya udah nggak apa-apa, kamu nikah sama anak saya. Kan karena itu, bukan karena faktor yang lain. Toh ketika perjalanannya terbukti. Gacor itu gitu. Allah yang memudahkan tapi. Iya, tapi benar semua hal kalau kita kembalikan lagi memang harus kembali kepada Allah. Kan kalau ini kita ngomong ranah ikhtiarnya. Dohir yang kelihatan. Yang kelihatan adalah orang ini punya integritas tadi. Masalah sukses kita semuanya harus yakin dulu. Ini yang harus kita sepakati bersama bahwa masalah sukses itu masalah hasil. Masalah di luar kemampuan kita. Maka tidak boleh kita meletakkan itu pada seseorang, pada makhluk. Karena itu bertentangan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu pemberi rezeki yang punya kekuatan sangat kokoh. Jadi ini Allah ingin menegaskan bahwa pemberi rezeki atau pemberi kesuksesan itu mutlak Allah. Ayat ini menegaskan sekali bahwa pemberi rezeki yang menjadikan seseorang kaya, sukses itu mutlak di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kalau seandainya dia pakai prinsip apapun, misalnya kayak, ya kerja dong lebih keras, lebih cerdas, makanya kerja di perusahaan yang bonafit misalkan. Kalau itu bisa membuat orang kaya, harusnya setiap orang yang melakukan itu kaya. Tapi kenapa nggak kaya ya orang yang melakukan itu juga? Maksudnya itu ya? Tapi pernikahan pasti masalahnya banyak ekonomi, bener nggak? Ya bener. 90% kasus perceraian di KU di pengadilan agama kita tentang masalah ekonomi. Itu ekonomi. 90%. Dengan adanya itu, makanya banyak para orang tua juga yang mau menikahkan anaknya dengan anak yang mapan dulu. Atau anak-anaknya kalau mau nikah ya kamu harus mapan dulu. Karena sudah ada datanya dong. Semua karena ekonomi dong. Ya gini, sebetulnya yang harus dibenahi konsep ekonominya. Maksudnya gimana? Konsep ekonomi di keluarga apa konsep ekonomi baik di anaknya sendiri, si perempuannya nanti akan jadi istri, orang tuanya maupun ya semua hal, semua stakeholder yang ada di persoalan pernikahan ini. Termasuk negara. Sistem ekonomi negara dong. Itu sangat berpengaruh, sangat bertanggung jawab terhadap kasus-kasus perceraian hari ini.
Bagaimana negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan nih misalkan untuk orang-orang. Nah, itu tingkat yang lebih tinggi ya, lebih sistem. Jadi ini sistemik, persoalan ekonomi ini persoalan sistemik, nggak bisa hanya disalahkan satu faktor keluarga. Kalau yang bisa kita rasakan nih, kalau tadi kan lingkupnya negara, yang bisa kita rasakan aja. Nah contoh misalkan. Yang paling dekat. Contoh nih. Ya. Paling sederhana deh, meluruskan persepsi dulu tentang ekonomi, tentang rezeki. Gitu. Anda boleh menceraikan seorang, dari 90% kasus ekonomi ini ya, ini kan tidak didetilkan. Ya bisa jadi, nggak tahu nanti pendetilannya bisa berapa persennya dari 90% ini, berapa yang lebih gede karena bercerai misalkan suaminya malas. Kalau suaminya malas, berarti kan ini bukan soal rezeki, bukan soal faktor pure ekonomi. Iya. Memang dia nggak mau usaha aja, ikhtiar ya. Tidak melakukan kewajibannya. Iya. Ya kan dalam hal ekonomi. Ya pantas cerai. Lah ini kan harus didetilkan. Masalahnya kita tidak punya data detail misalkan. Atau mungkin memang dia cerai gara-gara suaminya malah penghasilannya tetap. Boom. Plot twist. Misal penghasilannya segitu terus. Kan doanya penghasilannya tetap. Segitu itu akhirnya cerai. Kamu tuh ya bisa. Penghasilannya segitu terus. Gitu. Nah, betul. Makanya keluarga itu pondasinya tidak cukup hanya dengan kemapanan. Iya. Mapannya nggak. Karena kemapanan itu akan sangat terpolarisasi, akan sangat cepat berkembang. Standarnya akan terus menyesuaikan. Dulu ketika awal nikah ya uang 2 juta cukup. Cukup mas. Dapat anak penghasilannya kan tetap. Masih 2 juta. Akhirnya istri mulailah. Mas mbok carilah tambahan. Ya betul. Kurang nih ada anak. Iya kan? Mulai bingung tuh mikir apa lagi, pekerjaan apa lagi yang harus dia lakukan. Sedangkan kemampuan terbatas. Waktu cuma 24 jam. Ya kan bingung mau ngapain lagi. Akhirnya ya ada yang kemudian berhasil memecahkan itu dengan cara mungkin dengan teknologi ya. Mungkin freelancer jadi apa itu kan jualan di e-commerce. Nah, sekarang pertanyaan saya kembalikan. Kemampuan untuk bisa seperti itu kemampuan yang dulu dipunya ketika nikah atau itu potensi ketika sebelum menikah? Sebenarnya potensi ya. Lah iya. Karena keadaan jadi dia kreatif. Itu kan value tadi yang saya bilang. The power of kepepet dong berarti. Iya, karena value, dia kepepet dia muncul. Betul. Beda sama orang yang secara pekerjaan hanya mengandalkan pekerjaan saja. Yang begitu pekerjaan nanti itu bisa hilang suatu waktu, udah bingung tuh. Nganggur lah dia, bingung lah dia karena nggak punya skill lain, nggak bisa beradaptasi. Nah itu kan orang tua harus bisa melihat itu. Nggak hanya sekedar saat itu dia lagi kerjanya lagi bagus, nggak hanya saat itu saja. Karena nikah itu jangka panjang. Tapi iya bener juga sih, banyak kejadian yang di dalam dekat saya ya, di lingkungan saya itu juga gitu. Misal waktu pas nikah, itu punya mobil, punya ekonomi lagi bagus lah. Ekonomi bagus gitu. Tapi ketika sudah menikah, itu malah turun tuh sampai sekarang. Ya kan faktornya banyak nih. Faktornya banyak ya. Jadi rumahnya dan lain-lain lah. Akhirnya ya ekonominya jadi kacau kan? Ya, padahal dulu sebelum nikah bagus loh. Nah ada itu dan itu banyak mengalami. Ada yang dulu waktu nikah agak terseok-seok, setelah nikah bagus. Nah itu artinya kan berarti nggak bisa dong variabelnya kalau mau nikah mapan dulu ya. Karena yang sudah mapan dulu aja bisa belum jadi nggak mapan loh. Lah ya makanya itu terdefinisi secara. Saya katakan, saya tidak ada masalah kalau setiap orang tua mau menetapkan kriteria mapan sendiri, terserahlah. Tapi ingat ya, pernikahan itu jangka panjang. Everything is possible. Apapun bisa mungkin terjadi. Nggak ada pakem khusus ya. Dia akan melentur. Iya. Yang harusnya dipegang itu adalah karakteristik calon mantu Anda. Karakteristik calon mantu yang paling sip menurut ekonomi Islam apa nih? Ya misalnya contoh ada bibit tanggung jawab. Itu sih. Tapi emang itu kalau kita mau nikahin anak orang, kayaknya kalimat pertama yang muncul di orang tua waktu saya mau nikah juga itu ya. Iya, yang penting tanggung jawab. Mau keadaannya apapun, mau miskin mau kaya, nggak akan orang tanggung jawab nggak akan meninggalkan. Iya, nggak akan meninggalkan. Kan itu yang dibawain istri, dibawain mertua pasti dong. Anaknya kan secure secure itu nggak cuma soal duit. Tanggung jawabnya bukan hanya soal duit. Iya, keamanan tuh bukan hanya soal duit. Tapi apa selain duit? Loh, tanggung jawab itu kan persoalan secure. Iya, tanggung jawab itu definisinya, tanggung jawab itu selain uang tuh berarti tanggung jawab. Kalau dalam Islam dipahami tanggung jawab seorang suami itu pertama ada nafkah. Menafkahi. Ada memberikan ilmu. Uang dong. Ilmu ya, pendidikan berarti. Pendidikan.
Ya. Pendidikan ini dalam arti apakah kita harus menyekolahkan istri atau menguliahkan Apapun. istri S2? Bisa. Mau ilmu dunia, mau yang paling penting ilmu akhirat. Oke, ilmu Karena ilmu akhirat ya? ini penting. Contohnya, Kajian dong berarti. Iya, contohnya misalnya karena ini banyak tidak dibahas di ilmu dunia. Misalnya konsep cukup, konsep sabar, konsep mengkontrol kesenangan. Iya. Terus konsep qanaah, terus konsep berbagi. Nah itu sedekah, kan ya? sedekah. Ketika punya apa yang harus dilakukan. Terus konsep investasi, misalkan kamu mau bakal ketika kita punya duit yang nggak seberapa ini mau kita apain sih? Mau kita invest kemana? Misalnya mau invest ikut ke seminar-seminar, kajian-kajian yang workshop yang bisa bikin nambah skill, nanti bisa bikin bisnis dari rumah atau apa. Nah itu penting. Itu nggak mungkin diraih oleh orang-orang yang pragmatis. Mohon maaf, pragmatis misalkan dia hanya mengandalkan bahwa dia merasa bahwa rezeki itu hanya dari pekerjaan, pangkat. Padahal itu bisa hilang sewaktu-waktu, bisa kapan saja. Tapi namanya value di dalam diri kita itu insya Allah itu yang menyebabkan kita akhirnya tadi jadi pribadi yang tanggung jawab. Jadi, karena ada inputan tadi dong, ada masukan dari pendidikan tadi, ilmu-ilmu tadi. Makanya tanggung jawab itu nggak hanya cuman persoalan uang. Para orang tua harus tahu itu bahwa bukan hanya uang, sebenarnya uang tuh kayak apa ya? Ya salah satu instrumen. Iya instrumen nih. Itu kalau buat aku tuh mungkin uang kayak bahan bakar ketika kita mau naik mobil ya. Iya. Bahkan dia tuh mungkin uang tidak ada di tujuan, di kendaraan dan jalan. Ya, nggak ada. Dia nggak ada kan. Kalau kita mau naik kendaraan, naiknya mobil. Jalannya mungkin jalan lewat Banyumanik ya, atau tujuannya ke sini misal. Nah, uang tuh kayak bensin menurutku. Makanya katanya bahan bakarnya aja. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bagus kalimatnya. Ilmu itu menjaga harta. Karena kita berilmu, kita itu hartanya jadi... Harta bisa terjaga. Maksud terjaga itu, kita tuh bisa, keadaan apapun bagi orang punya ilmu, itu bisa mengubah. Terjaga itu bukan berarti hartanya semakin ditumpuk atau ditabung. Oh bukan gitu maksudnya. Terjaga itu maksudnya, orang berilmu itu akan dekat dengan harta. Maksudnya gini, walaupun keadaan sekarang mungkin susah, tapi karena dia punya ilmu, harta itu lebih secure ke orang yang berilmu. Contohnya mungkin, orang akan investasi atau ikan bersirkah kerjasama dengan orang yang punya ilmu dong. Betul dong. Gak mungkin orang bodoh gitu. Orang bodoh nggak punya ilmu tapi punya uang banyak, itu uang bisa habis dalam 1 jam mungkin. Nah itu makanya. Makanya para orang tua tuh saya bilang gitu. Maksudnya kalau saat ini Anda hanya melihat orang itu punya duit saat itu ketika melamar anak Anda, pastikan kalau ternyata dia ini paham tentang bagaimana mencari dan menjaga harta. Dengan apa? Dengan ilmu. Sampai sejauh apa sih dia memahami tentang persoalan finansial misalkan, sepaham apa dia soal tanggung jawab. Oh kalau yang datang ternyata nggak begitu, belum mapan, tapi secara kemampuan finansial, secara pendidikan bagus, ada potensi di masa depan, nggak apa-apa kok. Keadaan itu hanya sementara, kayak miskin itu hanya keadaan, yang itu bisa berubah. Tapi yang paling nanti akan Anda sesali itu adalah ketika Anda salah menikahkan orang, hanya karena mengukurnya dari hasil. Dari hasil ya. Padahal tapi kalau kita ngelihat cuma dari hasil doang tuh ya memang sudah kelihatan nggak sih memang keluarganya itu cuma fokusnya atau fokusnya di kepala, di pikiran keluarga itu hanya hasil aja gitu. Ya enggak, sekali lagi saya bilang enggak apa-apa. Silahkan aja kalau mau memang berorientasi ke hasil. Tapi nanti kalau nangis-nangis, kalau sedih-sedih, ya silahkan dinikmati. Gitu. Jangan sampai menyesali karena itu pilihan Anda. Ya sudah, itu pilihan saya, milih dia. Dulu dia kaya loh, ternyata kekayaannya dari hasil nggak beres. Oh ternyata dia dulu bohong. Ya terserah. Ya itu Anda kan sudah menetapkan sendiri gitu. Kriteria kalau sekarang kan definisi mapan gitu. Seperti itu. Tapi kalau menurut Antum nih di Islam, definisi mapan itu gimana? Mapan disebut mapan dan dia siap untuk menikah gitu. Mapan ya. Pertama ya, dia itu ada potensi atau ada kemampuan mencari maisha. Mencari nafkah. Ada potensi mencari nafkah. Potensi mencari nafkah itu gimana? Melihatnya gimana? Ya, misalnya dia dari usia muda tuh udah giat. Giat, misalnya dia bekerja kok sama orang. Oh, dia udah kerja sama orang dan kerjanya awet. Kerja bagus. Walaupun mungkin saat itu gajinya kecil. Tapi dia loyal. Oh kayak ini ya, kayak nyari kerjaan gitu ya, orang melamar kerjaan, kita kalau ngeliat CV juga gitu ya. Ini orang nih nggak pindah-pindah kerjaan nih, bagus nih, bukan kutu loncat gitu. Iya, ya kan kita akan lebih
pasti akan notice gitu. Akan lebih notice sama yang begitu. Nah biasanya gitu. Berarti dia orang yang seneng. Dia suka dengan apa yang dia kerjakan. Itu yang kedua, misalkan ya tadi ya punya potensi ma'isyah ya, mencari pekerjaan. Yang kedua, yang paling penting bagaimana 24 jamnya. Bagaimana 24 jam itu dari bangun tidur gitu? Iya, apa yang dia lakukan selama 24 jam. Ada orang yang bekerja, ada yang dia bekerja. Tapi banyak waktu luangnya dihabiskan untuk ngegame. Oke. Ngegame atau kemudian waktu luangnya habis untuk yang ya nggak penting lah, hal-hal yang nggak penting sebetulnya kayak. Padahal dia bisa manfaatkan waktu sisa itu untuk upgrade diri dia sendiri. Entah itu mengikuti apa tadi seminar-seminar atau kemudian apalah mindset dan seterusnya, kajian dan seterusnya. Tapi dia pakai untuk hal-hal yang nggak terlalu penting. Berarti bagaimana dia memanfaatkan waktu ini ya? Seseorang yang disebut mapan, dia akan memanfaatkan waktunya dengan baik semua. Dengan baik. Satu hari full. Makanya kan aneh ya, kalau sekarang kita ketemu teman-teman atau orang-orang yang sekarang hebat, yang seumuran lah, hebat. Padahal waktunya kan sama, 24 jam. Kita kan dikasih modal Allah adil. Waktunya sama, tapi hasilnya beda tuh. Lah ya, kita ketemu misal teman lah, katakan siapa yang seumuran ya. Kita ngeliat, kok dia bisa begitu ya? Kok kita masih begini? Ya kan gitu. Kadang tuh gak cuma emang hasil tau. Kayak kita sama-sama 24 jam, tapi kok apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan beda. Itu juga beda. Gitu. Nah itu kan cara dia bagaimana mengaktualisasi diri. Betul. Menghadapi tantangan, berapa sulit kehidupannya kita nggak tahu. Tahu dia belajar dari situ. Nah makanya para orang tua harus jeli di situ. Lihat anak. Mapan tuh dari mana? Mapan tuh nggak hanya dari persoalan keuangan. Bukan hanya keuangan. Iya, bukan hanya keuangan. Jadi bisa dong kayak dia punya 1 miliar, tapi disebut tidak mapan? Bisa ya? Yang ketiga nih, yang 1 miliar tapi tidak mapan. Itu tidak stabil dalam persoalan emosional. Oh, itu lagi dong berarti? Ya, ada di dalam Islam memang. Tadi kan kemarin kita bahas soal marah-marah, bagaimana sih manajemen marah dan seterusnya. Nah, tidak stabil terhadap emosional itu penting karena orang punya uang mapan miliaran kalau dia secara emosional tidak stabil itu riskan. Misalnya nih, gampang banget main tangan, main tangan gitu ya, kasar fisik. Misalnya kedua, dia orang yang arogan, dia nggak peduli itu istrinya atau orang lain bahkan istrinya saja itu ketika dia ngerasa bahwa dia fully yang menghidupi istri, dia akan bertindak semena-mena ke istri. Saya ya kan inginnya selalu jadi raja lah. Padahal persoalan hubungan suami istri sebetulnya para ulama selalu mendefinisikan hubungan suami istri hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan. Sedangkan hierarkinya persoalan misalnya qawam atau kiwamah itu pada persoalan pengambilan keputusan, pada persoalan tanggung jawab itu baru laki-laki yang paling atas. Tapi kalau persoalan hubungan sehari-hari itu para ulama pasti sepakat mendefinisikan bahwa rumah tangga itulah hubungan persahabatan dan tidak ada hubungan persahabatan yang paling dekat kecuali itu pernikahan. Dapat pahalanya banyak lagi ya. Iya, sahabat tuh harusnya benar-benar jadi sahabat tuh benar-benar suami, benar-benar jadi sahabat banget tuh istri. Bukan orang lain. Nah, karena kalau kita itu kebanyakan mikirnya definisinya suami istri adalah atas dan bawah. Jadi akhirnya orang yang padahal itu hanya pengambilan keputusan aja kan? Iya, tanggung jawab aja. Tanggung jawab. Dan jangan tanggung jawab. Makanya akhirnya banyak orang yang secara emosional tidak stabil tadi melihat tadi hierarki tadi. Dan seolah-olah bahwa dalam Islam itu hierarki. Padahal tidak, mengenai penjelasan para ulama tidak begitu. Jadi akhirnya apa? Main tangan. Terus bertindak, maaf ya, Anda mau nggak nikahin anak perempuan Anda dengan laki-laki mapan, tapi nggak tahu cara menghormati anak Anda, nggak tahu cara menyayangi anak Anda? Pasti saya yakin nggak akan mau. Betul. Lalu pertanyaan saya, apakah orang seperti ini bisa disebut mapan? Oh enggak. Mapan itu harus dari segala definisi. Dan bukan hanya masalah jumlah angka uang yang ada di ATM atau rekening ya. Karena ingat ya, kebahagiaan itu tidak hanya dari jumlah angka-angka yang ada di saldo. Betul. Kebahagiaan itu adalah tentang bagaimana mengelola resource yang kita punya. Orang kaya bisa bahagia kok. Kalau yang kaya adalah orang yang tahu bagaimana cara mengelola resource-nya. Misalkan dia punya uang banyak, tapi sama istrinya punya plan-plan yang membahagiakan dunia akhirat misalnya. Mereka bisa bahagia. Tapi kan untuk sampai ke titik ini suaminya harus paham, harus tahu, istrinya juga harus tahu. Kalau definisinya beda, ya mereka nggak akan ketemu dong cara bahagianya itu.
Tapi nyambung yang ketiga tadi yang emosional itu bisa terjadi nggak cuma sama pria aja dong, Tat? Sama wanita pun juga harus mapan dengan sisi emosional itu. Misal contoh kayak aku mau datang ke sini nih, mau ke kantor tuh ngeliat postingan di Instastory untuk donasi. Donasinya itu karena si pria ini itu waktu tidur itu dibacok-bacok sama istrinya. Oh iya. Iya itu. Jadi dibacok sama istrinya. Artinya kan mikirnya, loh harusnya yang biasanya itu kan terjadi di pria. Ini mapan secara emosional si wanita juga harus teredukasi itu dong. Ya ini sebetulnya mapan ya kan gini loh Mas, makanya akhirnya terjadi distorsi pemahaman toh bahwa seolah-olah mapan tuh hanya untuk laki-laki. Nah mapan tuh bukan hanya milik laki-laki ya, aku maksudnya itu sih. Iya. Tapi mapan juga wanita juga sama. Iya, apalagi emosional, karena perempuan tuh lebih banyak mikir pakai emosi, pakai perasaan. Tapi tadi kasus yang tadi itu bisa juga dipertanyakan dulu. Kenapa si perempuan sampai bersikap yang demikian? Iya, betul. Iya kan? Bisa jadi dia nikah dengan pria yang tidak mapan secara emosional. Sehingga memperlakukan dia buruk, sehingga itu hanya dampak, efek yang muncul. Iya. Ya, tapi kita tidak sedang mencari siapa yang salah dan benar. Iya. Intinya adalah... Mapannya tadi loh maksudnya. Mapan milik itu, kita bersama dong, dua-duanya. Mapan itu harus adil. Oke. Bahwa tidak hanya mapan itu dibebankan kepada laki-laki, pria. Nah, benar-benar karena banyak tuh pria selalu yang dituntut mapan ya. Iya, padahal mapan secara Islam definitifnya sangat luas. Oke. Rasulullah SAW sendiri saja waktu nikah, kalau ngomongin mapan finansial, Rasul belum mapan. Iya. Belum mapan. Terus kalau kita menunggu orang mulia kayak Nabi ini mapan, bayangin berapa banyak kebaikan yang harus lewat. Berapa banyak kebaikan yang harus hilang. Iya. Padahal bisa jadi anak kita didatangi oleh orang yang tadi mungkin belum mapan secara keuangan, tapi secara emosional, secara ilmu sudah mapan. Nah, tinggal kita mau pilih, gitu aja. Kalau kita mau pingin semuanya, ya insya Allah nggak akan nikah. Namanya manusia pasti ada kurang. Pasti ada kurang terus, nggak pernah puas. Nah, gitu ya. makanya terakhir. Makanya cari titik ketemunya, cari kriteria khususnya. Ya. Yang kalau sudah ada itu sudah ambil. Kekurangannya pelajari, kemudian sabari, dan yakin, percaya aja bahwa hanya di pernikahan ketika kita sabar dengan pasangan, kita itu diganti oleh Allah dengan pahala yang lebih besar. Nah itu nggak ada di hubungan lain selain pernikahan. Okay. Bukankah balasan dari Allah tuh lebih baik daripada balasan dari manusia? Iya dong. Ya makanya amalan paling dekat yaitu ya sabar dengan pasangan, sudah. Iya. Ya semoga keluarga mapannya udah clear nih tentang mapan di definisi Islam, semoga bisa dipahami sama kita semua ya. Ya, untuk kita nih terutama nanti yang jadi orang tua. Betul, ya kan. Dan orang yang saat ini sedang jadi orang tua harus bisa melihat banyak sisi dalam soal mapan. Jangan mapan hanya bukan melihat hanya tentang keuangan. Angka dan uang ya. Betul. Mapan. Jadi mapan itu menurutku tentang 58 mapan. Kalau 57 berarti maju. Teruntuk dirimu yang menjadi